Shalom, selamat malam saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 28 Juni tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah kami. Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan masih menyatakan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kami mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk setiap kami yang masih dimungkinkan bisa mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membaca pembacaan Alkitab dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema perenungan, bekerja tapi tidak merasa puas. Bekerja tapi tidak merasa puas. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini ada orang-orang yang ciri-cirinya suka bekerja terus-menerus, tetapi tidak pernah merasa puas dengan hidupnya. Biasa mereka disebut sebagai workaholic atau pecandu kerja. Sebuah buku menggambarkan workaholic seperti hamster yang hidup dalam roda putar. Tidak pernah ada habisnya, tapi juga tidak ada puasnya. Kecanduan kerja merupakan problema emosi yang bersumber dari dorongan kuat untuk memiliki kuasa serta kontrol atau untuk mendapatkan pengakuan atas kesuksesannya. Pada ayat Pengkhotbah yang kita baca pada malam hari ini menyampaikan bahwa bekerja tiada henti-hentinya adalah kesia-siaan hidup. Manusia cenderung tidak puas dengan kekayaan yang dimilikinya. Iri hati akan kesuksesan dan kekayaan yang dimiliki orang lain menjadi penyebabnya. Motivasi-motivasi seperti ini bisa menghancurkan. Berhati-hatilah dengan motivasi kita dalam bekerja, saudara. Jangan terjebak oleh motivasi-motivasi yang salah. Nah, kecanduan kerja bisa menimpa siapa saja, termasuk gembala gereja. Seorang gembala mengakui dengan jujur di dalam bukunya demikian. Kalau Anda tinggal seminggu bersama saya, Anda akan berpikir bahwa saya seorang yang luar biasa, mengasihi Yesus, mengasihi Alkitab dan gerejanya, serta peduli kepada istri dan anak-anak. Saya pun tampak sebagai seorang yang berdampak bagi Yesus di dunia. Namun setelah beberapa waktu, Anda akan mulai menyadari bahwa saya adalah seorang yang bermasalah atau yang mengalami disfungsi. Gembala ini lalu bercerita ketika mencoba cuti selama seminggu, ternyata
Ia mengalami gejala-gejala seperti orang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan. Mudah sekali jengkel, gelisah, dan sulit menguasai diri. Ia dikuasai kekhawatiran yang tidak jelas alasannya dan mengalami frustasi berat karena dipenuhi oleh kebutuhan yang tak terpuaskan akan pencapaian dan keberhasilan untuk melakukan atau menyelesaikan berbagai hal. Sampai seorang sahabat memperingatkannya, barulah ia sadar bahwa ia telah kecanduan kesuksesan. Sejak saat itu ia mulai mengikuti konseling untuk mengatasi masalahnya. Saudara-saudara, apakah saudara juga mengalami kondisi yang serupa? Bekerja itu memang baik, bahkan merupakan perintah Allah, karena Allah pun adalah Tuhan yang bekerja. Namun kita perlu memperhatikan motivasi dalam bekerja dan bagaimana kita bekerja, supaya apa yang kita kerjakan bukan merupakan kesia-siaan yang tidak memuliakan Allah dan bahkan membuat hidup kita menjadi tidak maksimal. Saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita mau diingatkan, kita mau diajarkan bahwa bekerjalah dengan baik, bekerjalah sebagai tempat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah dengan maksimal, tetapi jangan sampai kita menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang memperhamba diri kita sehingga kita lupa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan di tempat kerja kita masing-masing. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali mau mengingatkan kami, mengajarkan kami satu kebenaran yang penting dalam hidup kami, bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam dunia, kami memang diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk bekerja. Bekerja bukan hanya demi kelangsungan hidup kami, tetapi bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar dan ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadikan pekerjaan sebagai tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami agar kami tidak salah jalan, agar kami tidak tersesat oleh segala motivasi-motivasi yang salah dalam bekerja. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau memulihkan kesehatan mereka, menyembuhkan mereka lewat cara Tuhan sendiri. Kami sungguh percaya jika Tuhan berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, maka saudara-saudara kami yang sakit pasti akan sembuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang punya beban kehidupan, pergumulan hidup yang berat. Kiranya Tuhan menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga peliharakan, Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai para pemimpin kami. Tuhan berikan mereka hikmat dalam bekerja, mengangkat tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan baik, sehingga kami pun bisa turut merasakan kasih sayang Tuhan lewat para pemerintah kami. Kami akan beristirahat malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jauhkan kami daripada yang jahat, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan baik
dengan tenang oleh karena pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat malam.